Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destina Safitri, NIM 2022-31121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal yang saya ajukan pada ujian akhir semester metodologi penelitian ilmu komputer. Di sini temanya yaitu teknologi cerdas pada sistem irigasi tetes menggunakan Internet of Things pada Desa Cibadak. Adapun latar belakang yaitu yang pertama, pengelolaan air pertanian adalah bagian dari inti penggunaan air yang efisien untuk pertanian di daerah irigasi, yang menyediakan jaminan dasar dan pendukung keputusan untuk meningkatkan efisiensi produksi air dari Sun H. et al. 2017. Kemudian yang kedua, ada di Indonesia masih banyak petani yang menggunakan sistem irigasi permukaan yang seringkali tidak efisien dan menyebabkan pemborosan air dan diperparah dengan iklim yang ada di Indonesia, yaitu iklim tropis. Kemudian dengan menggunakan sistem irigasi tetes yang telah dikendalikan oleh teknologi IoT dan algoritma Uncolony Optimization dapat membantu petani mengatasi tantangan iklim dan keterbatasan sumber daya air sehingga meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian capaian dari proposal ini yaitu menghasilkan teknologi cerdas pada sistem irigasi tetes serta meningkatkan efisiensi penggunaan air untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Yang kedua yaitu menghasilkan model komputasi cerdas menggunakan algoritma Uncolony Optimization sebagai solusi dalam penerapan sistem irigasi tetes ini. Yang ketiga itu dari capaiannya adalah menghasilkan produktivitas tanaman melalui penggunaan teknologi IoT dan dapat membantu petani untuk mengolah air irigasi pada lahan pertaniannya. Kemudian ada pun luaran dari proposal ini yaitu publikasi jurnal ilmiah dan prototipe dari alat hasil irigasi tetes penggunaan IoT ini. Nah, di sini ada desain kasar, yaitu di sini terdapat sungai. Untuk mengambil air dari sungai ke toren kita menggunakan Venturi injector, yang dimana di dalam toren tersebut terdapat monitoring air, yang dimana kalau misal air itu dalam keadaan habis, maka Venturi injector akan bekerja untuk menyalurkan air ke dalam toren. Kemudian di sini ada selang PE. Selang PE ini digunakan untuk menghubungkan toren ke dalam lahan irigasi, ke lahan irigasinya sendiri. Yang dimana di tengah sini tuh terdapat solenoid valve. Solenoid valve ini digunakan untuk membuka dan menutup lahan saluran air ini bila mana lahan pertanian ini terdapat tanahnya itu kering atau tanah lembab dan tanah basah. Karena di sini juga ada alat Arduino-nya. Di sini tempat Arduino atau monitoring Arduino di sini itu digunakan untuk mengecek seberapa lembab lahan pertanian irigasi ini. Jadi supaya kita tidak membuang-buang air dalam penerapan lahan ini, kita menggunakan IoT, di mana di IoT Arduino ini bila mana tanah ini lembab, maka air tidak akan keluar. Dan kalau tanah ini kering, maka solenoid valve akan otomatis terbuka karena mendeteksi bahwa tanah ini tuh dalam keadaan kering. Untuk mengeluarkan air, solenoid valve akan memerintahkan Arduino akan memerintahkan solenoid valve untuk membuka aliran air untuk masuk ke lahan pertanian. Kemudian di sini ada flowchart system. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini kita akan memulai kegiatannya yaitu dengan inisialisasi sistem. Di sini terdapat cek kelembapan tanah dari Arduino yang ada pada lahan pertanian itu. Jika kelembapan tanah kurang dari 30%, dan dan pengecekan itu akan menunjukkan jika tanah itu kurang dari 30%, dan jika jawabannya iya, maka solenoid valve atau pompa itu akan menyala dan membuka solenoid valve dan dialirkan ke dalam tanah. Kemudian ketika mengalirkan ke dalam tanah, monitoring akan terus berjalan untuk mengecek kelembapan tanah.
apa kelembapan tanah itu sudah cukup untuk memasuki tahap lembab, dan jika belum masuk ke tahap lembab, tanah air itu akan terus mengalir sampai monitoring menunjukkan bahwa tanah itu telah basah atau telah lembab. Kemudian monitoring akan memerintahkan solenoid untuk mematikan pompanya. Kemudian data akan terus terulang karena data ini diinput secara real time. Dan jika kalian bertanya-tanya gimana sih caranya kalau misalnya tanah itu posisinya basah, kalau misalnya posisi tanah itu sudah basah, berarti solenoid tidak perlu dibuka karena monitoring telah memerintahkan solenoid untuk terus menutup jika tanah itu lahan irigasinya itu dalam keadaan basah. Kemudian di sini juga ada rancangan anggaran. Rancangan anggaran itu kurang lebih ada honorarium yaitu di 500.000, bahan habis pakai untuk peralatan kegiatan ini yaitu 3.750.000. Perjalanan dari sini ke Desa Cibadak itu memakan biaya sebesar 400.000. Untuk lain-lain kegiatan seperti publikasi, seminar, laporan dan lainnya itu ada 320.000 dengan jumlah dana antara lain 5 juta. Kemudian di sini juga ada jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini kita berlangsung selama 6 bulan, yaitu dengan 2 bulan teknik pengumpulan data. Di bulan kedua dan ketiga itu di situ terdapat ada pembuatan rancangan desain model. Kemudian di bulan ketiga keempat ada pembuatan prototip alat. Dan selanjutnya kita akan menerapkan pada lahan pertanian di Desa Cibadak. Kemudian terdapat juga melakukan laporan akhir pada alat tersebut. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.